Kompas TV, Rumah Pemilu. Buron hampir 1 bulan, polisi menangkap pelaku penipuan Rihana Rihani. Polisi mensinyalir akan ada korban lain yang terjerat modus penipuan para pelaku. Dalami ya, karena selama ini kan yang bersangkutan ini selalu bertransaksi menggunakan perbankan. Ya, kita akan dalami karena dari LP yang kita terima total kerugian ya, itu adalah 35 miliar, tapi akan kami dalami. Mungkin ini baru sebagian. Apakah ada korban-korban yang lain, kami akan dalami lagi. Selamat petang, kita berjumpa kembali di Gelar Perkara. Saya Vidi Batlolone. Berakhir sudah drama persembunyian saudari kembar Rihana dan Rihani. Ditangkap dari sebuah apartemen, keduanya menyisakan utang kepada para puluhan korban penipuan senilai 35 miliar rupiah. Namun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan ada mutasi rekening senilai 86 miliar rupiah. Lantas, apakah dana ini murni milik para pelaku dan apakah akan ada korban lain? Kami kupas dalam Gelar Perkara pekan ini, tipu-tipu saudari kembar. Saudara, kasus penipuan berkedok pre-order atau prapesan jual beli ponsel oleh si kembar Rihana dan Rihani terungkap. Polisi menemukan setidaknya ada 18 laporan penipuan yang menyeret keduanya. Tak tanggung-tanggung, kerugian mencapai 35 miliar rupiah. Lantas, dikemanakan dana-dana milik korban? Berikut laporan jurnalis Kompas TV, Intan Azhar, untuk Anda. Kita akan dalami, karena selama ini kan yang bersangkutan ini selalu bertransaksi menggunakan perbankan. Kita akan dalami, karena dari LP yang kita terima total kerugian itu adalah 35 miliar, tapi akan kami dalami. Mungkin ini baru sebagian. Apakah ada korban-korban yang lain, kami akan dalami lagi. Setelah 1 bulan menjadi buronan, kini si kembar Rihana dan Rihani pun telah dibekuk oleh pihak kepolisian. Keduanya ditangkap di salah satu apartemen di wilayah Tangerang Selatan. Korban dari para si kembar ini pun beragam, mulai dari para reseller yang tertarik dengan penawaran menarik di akun sosial media mereka, hingga para anggota keluarga. Menjadi buronan, si kembar Rihana Rihani pun ditangkap pihak kepolisian. Penangkapannya menjadi titik terang setelah drama keberadaan mereka tidak terendus oleh publik. Diketahui kasus penipuan oleh si kembar ini telah dilaporkan sedari bulan Juni hingga Oktober tahun lalu. Dengan iming-iming harga miring jual beli iPhone dan saling kenal antar relasi. Uang puluhan miliar pun dibawa kabur oleh pelaku. Nah, Pak, mungkin boleh diterangkan sedikit bagaimana kemudian para korban ini mengenal si kembar ini, Pak, dan terjadilah kasus tersebut, Pak, akhirnya. Ya, pada awalnya kan mereka itu ada yang teman kuliah, ada juga yang suaminya itu satu pekerjaan sama si kembar ya. Dan mereka semua tuh hampir semuanya itu kita bilang bahasanya warga Pamulang City. Karena pelaku itu tinggal di kawasan Pamulang Ciputat. Kemudian korbannya juga orang Pamulang Ciputat juga semua, Mbak, gitu. Jadi yang saya pegang tuh kan ada 8 orang ya sejauh ini ya. Itu yang nilainya itu 16 miliar. Gitu, Mbak. Nah, pada awalnya kan mereka menjual itu pada teman-temannya. Ya. Dan itu betul. Jadi misalkan harga iPhone 2 itu 20 juta, dijual sama si Rihani itu harganya cuma 18. Betul. Nah, karena betul itu, ada barangnya. Nah, maka si Rihani itu ngomong ke para perantara itu, kalau ada yang mau beli iPhone ya dengan harga lebih murah, kasih tahu gue deh, gitu ya. Lewat gue, entar gue beliin barangnya, gitu.
Berapa tenggang waktu yang dijanjikan kepada pembeli untuk kemudian dapat mendapatkan iPhone tersebut dari informasi disampaikan oleh Rihani kepada korban ini, Pak, kepada korban? Ini Mbak, pada awalnya kan ketika pesanannya masih puluhan sampai ratusan, itu kan memang pembeli hanya menunggu waktu paling lama 2 minggu. Tapi ketika jumlahnya udah jadi ribuan, itu udah mulai tuh si kembar itu dengan 1001 alasan lah ya, bilang bahwa barangnya masih belum datang dan sebagainya gitu. Jadi yang akhirnya ketika udah sampai 2 bulan nggak ada kepastian, maka para pembeli itu ya datang menggeruduk korban ya si perantara itu, dan mereka bersama-sama mendatangi rumah si Rihani yang Diketahui sebelumnya bisnis skema Ponzi menyeret para korban si kembar. Namun, Odi Hudianto selaku kuasa hukum korban menolak hal tersebut. Menurut paparannya, kliennya hanya menjadi perantara, melakukan jual beli iPhone dengan skema menuai keuntungan dari penjualan tersebut. Tidak ada akad atau perjanjian yang terjalin di antara kliennya dengan si kembar. Dari mereka semua ini reseller ya Pak ya berarti? Gini Mbak, saya nggak sepakat ya penggunaan kata reseller ya. Karena mereka sifatnya cuma perantara, Pak, atau mediator gitu. Mungkin boleh diterangkan secara detail, Pak, terkait dari hal tersebut agar tidak buram, Pak. Begini ya, artinya gini, mereka hanya menjadi jembatan bagi para pembeli iPhone yang ingin dapatkan harga iPhone dengan murah. Jadi mereka bukanlah sindikat dari si Rihani, bukan. Mereka hanya dapetin semacam jasa lah ya, jasa atau komisi dari pembelian iPhone dari para pembeli. Dan itu ada akadnya, bahwa mereka mendapatkan jasa dari pembelian satu iPhone. Ada yang 3.000, ada yang 4.000, ada yang 5.000. Jadi sekali lagi ya, mereka nggak dapat keuntungan apapun, manfaat apapun dari si kembar. Mereka hanya dapat manfaat atau jasa dari si pembeli iPhone, gitu Mbak. Jadi kami bilang bahwa mereka bukan reseller, tapi hanya sebagai perantara aja. Artinya barang ada di mereka atau tidak, Pak? Barang ada di si penjual, si kembar. Jadi begini, begitu si pembeli itu setorkan uang lewat transfer ke rekening para korban atau si perantara itu, maka langsung uangnya itu disetorkan ke Rihani. Nggak ada uang itu yang disimpan, ditahan atau digelapkan oleh para korban ini, Mbak. Gitu. Dan para korban hanya mendapatkan komisi saja, seperti itu ya Pak, berarti ya? Benar Mbak. Dan itu juga menjadi tanggung jawab si korban ini ya. Jadi walaupun mereka bukan menggapan uang, tapi ada sebagian mereka yang berupaya untuk bisa balikin uang kepada pembeli. Ada yang jual rumah, ada yang jual mobil, ada yang pinjam uang ke keluarga dan tetangga gitu ya, atau pihak bank gitu ya, supaya si pembeli ini nggak kecewa gitu. Berdasarkan penyidikan pihak kepolisian, polisi menemukan kedua pelaku menjalankan bisnis seperti skema Ponzi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi menyebut, berdasarkan keterangan korban, modus ini mengarah kepada skema Ponzi antar reseller dengan iming-iming penawaran harga menarik dan keuntungan komisi kepada para reseller. Sementara dari korban kita menerima informasi bahwa ini modusnya adalah seperti skema Ponzi ya, dari reseller, range kerugian antara 200 sampai 800. Namun setelah kita dalami, sementara bahkan ada yang sampai 3 juta ini. Satu produk yang ditawarkan itu. Ya. Harusnya harga 12 juta, ditawarkan 9 juta sebagai bujuk rayu, akal muslihat, rangkaian perkataan bohong sehingga memberikan suatu barang. Selain itu, dari beberapa laporan polisi yang diterimanya, adanya indikasi penipuan dan penggelapan dana yang dilakukan secara berlanjut. Untuk sementara, total kerugian mencapai 35 miliar rupiah dan akan dilakukan pendalaman lanjutan terkait barang bukti dan nominal yang diterima pelaku. Dari tim sus ini kita melakukan penarikan LP-LP yang sudah ada
ataupun dilaporkan selain daripada di Polda Metro Jaya, itu di beberapa Polres, itu totalnya adalah 18 laporan polisi. Ini disatukan di Polda Metro Jaya dan kami konstruksikan daripada pasal yang ada. Yang pertama, ini adalah kasus terkait dengan penipuan dan penggelapan yang dilakukan secara berlanjut ataupun forgeset handling, pasal 64 KUHP. Apabila dalam proses penyidikan nanti ternyata ini merupakan mata pencaharian daripada yang bersangkutan ini, ya kita akan terapkan pasal yang lain juga. Apakah 379A KUHP, dan juga karena ini modusnya adalah menggunakan media sosial, kita juga akan terapkan Undang-Undang ITE, ya, pasal 28 Undang-Undang ITE. Oleh karenanya, rekan-rekan harap maklum, ini kita sedang penyidikan awal, yang bersangkutan sudah tersangka dan kita tahan, ya. Namun proses penyidikan kami ini adalah bersifat berkesinambungan, nanti larinya kemana. Sebagai contoh rekan-rekan sekalian, kita akan dalami, ya, karena selama ini kan yang bersangkutan ini selalu bertransaksi menggunakan perbankan. Ya, kita akan dalami karena dari LP yang kita terima kerugian, total kerugian, ya, itu adalah 35 miliar, tapi akan kami dalami. Mungkin ini baru sebagian. Apakah ada korban-korban yang lain, kami akan dalami lagi. Berdasarkan data yang disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, kini rekening si kembar pun telah diblokir. Terbaru berdasarkan analisis PPATK, didapati nominal sebesar 86 miliar rupiah bersarang di rekening pelaku. PPATK juga menyebutkan ada 2 kejahatan kuat yang terindikasi dilakukan si kembar, yakni terkait penipuan dan tindak pidana pencucian uang yang kini masih dilakukan penyidikan lebih lanjut. Jadi kami sudah memblokir rekening terkait dengan si duo kembar yang melakukan penipuan pre-order iPhone, ya. Dan kami juga telah memerintahkan kepada penyedia jasa keuangan untuk memblokir dari rekening-rekening yang terkait dengan RA dan RI ini. Jadi ada lebih dari 21 ya penyedia jasa keuangan khususnya bank yang kita minta untuk memblokir rekening yang ada. Nah, dari sementara hasil analisis yang dilakukan oleh PPATK ada 86 miliar ya nilai mutasi yang ada di rekening tersangka, di mana diduga tindak pidana asalnya adalah penipuan. Tidak hanya dari pihak otorita negara yang menyoroti kasus penipuan berjumlah hingga miliaran rupiah ini. Modus si duo kembar pun turut mendapat sorotan dari para pengamat berkaitan dengan modus skema Ponzi hingga kewaspadaan masyarakat yang hendak melakukan pre-order barang elektronik dengan harga menggiurkan. Bagaimana para pelaku menjalankan modusnya hingga total kerugian mencapai 35 miliar rupiah? Usai jeda kami akan kembali dengan ulasannya. Dipanggang? Iya, ini mie sedap Bek. Mie yang prosesnya dipanggang, gak digoreng. Enak banget. Mie-nya terbuat dari bayam dan kunyit. Mie Bek ada toppingnya. Fix enak. Dapetin sehat yang pasti enak. Baru mie sedap Bek dari Wings Food. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Lebih enteng. Le mineral. Minum Isoplas Koko. Baru nih, dari Isoplas. Isotonik yang segarnya seenak kelapa Thailand. 7 ion lengkap, badan full terhidrasi. Stay fit, aktivitas jalan terus. Isoplas Koko. Excellent Hydration.
Hydration dari Wingsfood. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Gatal karena campuran kutu air, mati kutu dengan Fungida. Fungida, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Ini wangi yang semua cewek wajib punya. Posh Girl Perfume Spray baru. Wangi blasting. Blooming everywhere. Makes your day more cheerful and sweet. Terik matahari, chill aja lagi. Wanginya Posh, gak habis-habis. Kecium di mana-mana. Mau wangi berkali-kali kayak kita. Posh Girl dulu dong. From AM to PM, wangi terus in every move. Posh Girl Perfume Spray. Let's make your move. Minum Isoplas Koko. Baru nih, dari Isoplas. Isotonik yang segarnya seenak lapak Thailand. 7 ion lengkap, badan full terhidrasi. Stay fit, aktivitas jalan terus. Isoplas Koko. Excellent Hydration dari Wingsfood. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Anda masih digelar perkara bersama saya Vidi Batlolone. Masih terkait kasus penipuan Rihanna Rihani berhasil dengan mulus membawa kabur uang korban hingga miliaran rupiah. Penipuan berkedok pre-order atau prapesan mendapat sorotan sejumlah pihak. Apa sebenarnya yang mendorong masyarakat mudah terjerembab dengan modus para pelaku? Berikut liputannya untuk Anda. Bahwa salah satu daripada unsur ya daripada penipuan itu kan salah satunya kan dengan adanya berbagai macam tipu muslihat gitu ya, kemudian rangkaian kebohongan, nah gitu ya, yang memang pada dasarnya membuat orang itu untuk tertarik gitu ya terhadap rangkaian daripada kebohongan tersebut. Resiko besar membayangi para konsumen yang melakukan skema pre-order suatu barang, terlebih jika barang tersebut memiliki nilai tinggi. Warsito Aji selaku staf bidang pengaduan dan hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menuturkan agar masyarakat dapat lebih berhati-hati melakukan pembelian barang dengan cara pre-order yang dibanderol harga miring.
Jadi apakah skema pre-order tersebut dapat menjadi risiko yang besar dalam transaksi pembelian barang, Pak? Ya, kalau dibilang ini sangat berisiko, ya sangat berisiko sekali buat konsumen gitu, karena pre-order ini kalau di dalam nomor konsumen sama dengan free project selling gitu kan, karena juga free project selling ini di satu sisi menjual barang tapi barangnya belum ada gitu kan, yang kedua ini juga konsumen tertarik dengan free project selling atau pre-order ini karena dengan adanya iming-iming produk yang dijual ini harganya lebih murah daripada produk yang akan disampaikan oleh si pihak penjual ketika pembeli ini beli ketika sudah ada produk tersebut gitu. Harusnya juga konsumen ini sebelum membeli suatu produk itu minta kejelasan apakah produk ini sudah tersedia atau tidak gitu kan. Jangan sampai konsumen ketika membeli suatu produk tetapi produk itu belum ada tapi sudah ditawarkan atau diperjualbelikan oleh si pelaku ini atau si pelaku usaha gitu, Mbak. Banyak kasus terkait dengan pre-project selling gitu kan, ketika ada konsumen membeli suatu produk tapi produk itu belum ada tapi sudah dipasarkan oleh pelaku usaha gitu. Apalagi ini produknya berupa iPhone gitu ya, Mbak, karena iPhone itu juga barang yang sangat diinginkan oleh khususnya juga anak-anak milenial zaman sekarang gitu. Masih menurut Warsito Aji, menilik kasus si kembar yang disinyalir mengarah kepada skema Ponzi, di mana keuntungan yang didapat sebenarnya saling tumpang tindih antar modal yang berasal dari kantong investor atau konsumen yang cenderung memberikan dampak kerugian bagi para konsumen dengan motif mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya dari anggota atau pihak pembeli. Kalau permainan skema Ponzi ini sebetulnya gini, dari kayak piramida gitu kan. Konsumen A membayarkan keuntungan kepada investor gitu kan, kepada investor dari uang mereka sendiri gitu. Maksudnya uang itu dibayarkan oleh investor berikutnya bukan dari keuntungan yang diperoleh dari individu atau organisasi yang menjalankan organisasi atau pelaku usaha menjalankan usahanya. Sebetulnya keuntungan yang diberikan kepada investor ini sebetulnya uang yang bersumber dari investor itu sendiri gitu sebetulnya, bukan uang dari pelaku usaha ataupun si pelaku ini gitu. Sebetulnya ya bolak-balik aja, Mbak, skema Ponzi ini gitu. Kebanyakan skema Ponzi ini merugikan investor atau konsumen yang tidak tahu menahu terkait dengan skema Ponzi yang dijalankan pelaku tersebut, karena juga pada awalnya pelaku ini sudah tidak punya etikat baik untuk menjalankan suatu bisnis melalui free order gitu ya, karena mereka nyata memang ingin mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya melalui skema Ponzi tersebut gitu. Sebetulnya juga uangnya itu uang dari konsumen itu sendiri gitu, Mbak. Ketika konsumen A menarik membelikan produk barang melalui order, konsumen B menitip dana kepada si A, dan si A itu mendapat poin dari si B, dan si B itu menarik lagi konsumen si C gitu. Konsumen si C menitip lagi ke B, B menitip lagi ke A itu mendapatkan keuntungan dari konsumen si B yang menarik lagi dari konsumen C. Sebetulnya saling terkait gitu ya, Mbak, terkait dengan skema Ponzi ini. Selain itu, menurut Ruli Herdita Ramadhani selaku kriminolog Universitas Pajajaran, korban yang terjerat biasanya tergiur dengan iming-iming harga murah dan dijanjikan sejumlah keuntungan. Hal tersebut sengaja dilakukan pelaku untuk menarik korban dan melancarkan aksi penipuan. Modus daripada penipuan ini kan tentu bentuknya tawaran-tawaran, ya. Tawaran-tawaran yang memang dianggap menarik. Tentu siapapun gitu ya yang memang pada saat diberikan semacam penawaran-penawaran gitu ya, entah itu dalam bentuk promo gitu ya, ataukah dalam bentuk berbagai macam benefit atau keuntungan yang ditawarkan, tentu masyarakat kelompok masyarakat manapun tentunya kecenderungan untuk tertarik gitu ya. Nah, apalagi yang memang motifnya yang memang untuk mencari keuntungan. Jadi tentu saja itu menjadi suatu hal yang
yang menarik. Tapi tentu tanpa diimbangi dengan kesadaran lah gitu ya, kesadaran bahwa ternyata kita pun perlu berhati-hati juga gitu ya terhadap segala macam bentuk penawaran yang memang memberikan semacam benefit, keuntungan yang pada akhirnya diketahui bahwa itu merupakan modus daripada penipuan. Berkaitan dengan kerugian yang ditelan para korban dengan total mencapai puluhan miliar rupiah, menurut kacamata kriminolog ini perlu dilakukan pembuktian dan segenap proses pelimpahan berkas terlebih dahulu untuk mengungkap kasus agar pelaku dapat diadili sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan harapan kerugian material dapat disalurkan kembali kepada pihak korban. Oke, nah Pak, kemudian dari dana-dana korban yang disalurkan kepada pelaku begitu Pak, apakah ini nanti dananya dapat disalurkan kembali kepada mereka atau bagaimana Pak? Kalau dari segi hukum Pak? Ya harapannya kan seperti itu ya. Jadi segala macam bentuk kerugian yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang bersifat hukum, tindak pidana penipuan. Harapannya kan korban itu kerugian kerugian yang diterima oleh korban itu kan bisa kembali kan, gitu. Harapannya gitu kan. Namun kita lihat gitu ya, apakah nantinya dari aparat daripada penegak hukum tentunya nanti di dalam proses hukumnya ya, penegak hukumnya itu apakah nantinya bisa mengembalikan selain mengungkap perbuatannya, tindak pidananya, juga bisa mengembalikan daripada kerugian ya nominal yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Itu kan harapannya sih. Adapun misalnya ternyata perbuatannya berhasil diungkap, kemudian pelakunya berhasil untuk ditangkap dan perkembangan terkini kan pelakunya sudah diamankan ya, sudah tertangkap. Sehingga yang menjadi harapan selanjutnya itu bahwa nominal kerugian yang dialami oleh korban itu bisa kembali. Namun nantinya kan bukti-bukti tersebut ya, apabila ternyata ini ada sejumlah uang nih yang berhasil diamankan yang diduga kuat ini merupakan salah satu bukti yang memang ditimbulkan daripada penipuan tersebut. Yang nantinya kan itu nanti akan disimpan kan untuk sementara, nah gitu ya. Ya untuk nantinya akan diperiksa kemudian dijadikan dasar gitu ya, yang nantinya di dalam proses pembuktian ya, nanti kalau sudah ada semacam proses pelimpahan gitu dari kepolisian, kemudian nanti beranjak ke proses pemeriksaan di pengadilan, kemudian nanti pada tahap pembuktian, kemudian kan nanti akan dicocokkan mana bukti-bukti yang merupakan diduga kuat ini hasil daripada tindak pidana ini. Kini si kembar Rihana dan Rihani telah ditetapkan sebagai tersangka dan juga telah ditahan oleh pihak kepolisian atas kasus dugaan penipuan jual beli iPhone, di mana polisi tengah mengumpulkan sejumlah alat bukti untuk melengkapi penyidikan. Koordinasi dari PPATK menyebutkan uang puluhan miliar pun didapati dari rekening si pelaku, di mana rekening si pelaku kini telah diblokir untuk memuluskan penyidikan. Apakah dana dari rekening si pelaku ini dapat kembali kepada korban? Intan Azhar, Jennifer Prapta, Kompas TV Jakarta. Usai jeda kami akan kembali dengan perkara terekam kamera pemantau seorang pria membakar rumah penampungan hewan di Bogor, Jawa Barat. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Ini wangi yang semua cewek wajib punya. Posh Girl Perfume Spray baru. Wangi Blaze Pink. Blooming everywhere. Makes your day more cheerful and sweet. Terik matahari, chill aja lagi. Wanginya posh, gak habis-habis. Kecium di mana-mana.
Mau wangi berkali-kali kayak kita? Posh Girl dulu dong. From AM to PM, wangi terus in every move. Posh Girl Perfume Spray. Let's make your move. Lion. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Lebih enteng. Le mineral. Jadi nggak ada yang baru nih? Ini bos, mie sedap goreng, resep baru. Ada yang mau nggak? Nggak bos. Mie sedap goreng baru. Mie-nya makin kenyang, bawang gorengnya makin crunchy. Bohong kalau bisa nolak mie sedap goreng baru. Soal rasa, lidah nggak bisa bohong. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Baru, WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Dengan strong active power, bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Wingscare. Mood booster favorit gue nih. Mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya. Mood booster favorit gue nih. Mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Lebih enteng. Le mineral. Untuk si kecil yang sensitif susu sapi, kuberikan Morinaga Cilkit Soya. Dari kedelai berkualitas, dilengkapi triple BV dan serat fos. Masalah sensitif susu sapi hilang, anak jadi juara. Morinaga Cilkit Soya, bukan soya biasa. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Morinaga Cilkit Soya dengan triple BV dan serat fos, bukan soya biasa. Gedung Keling di Jalan Gatot Subroto, Setiabudi, Jakarta Selatan terbakar. Api tampak dari lantai 7 Gedung Keling sekitar pukul 10 pagi tadi. Diduga api berasal dari salah satu restoran yang berada di lantai 7 gedung hingga menyambar Videotron. 3 korban terluka akibat kebakaran ini. Pasangan suami istri tertimbun longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. 1 korban ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. 1 korban masih dalam pencarian. Proses pencarian korban longsor yang belum ditemukan menggunakan alat berat karena sulitnya akses di Jorong Pantas, Nagari Tanjung Sani, Kabupaten Agam. Relokasi Pasar Banjaran di Kabupaten Bandung, Jawa Barat berakhir ricuh. Tim Satpol PP Kabupaten Bandung dihadang pedagang pasar yang menolak pindah. Kurangnya sosialisasi dan mahalnya kios baru menyebabkan mereka menolak relokasi. Saat ini eksekusi Pasar Banjaran dihentikan sementara dan akan dilakukan mediasi antara pemerintah Kabupaten Bandung dan pedagang pasar.
Cilkit Soya dengan triple BV dan serat fos, bukan soya biasa. Untuk si kecil yang sensitif susu sapi, ku berikan Morinaga Cilkit Soya. Dari kedelai berkualitas, dilengkapi triple BV dan serat fos. Masalah sensitif susu sapi hilang, anak jadi juara. Morinaga Cilkit Soya, bukan soya biasa. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan kolesterolnya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Terima kasih Anda masih digelar perkara hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, demi menangkap penjahat, polisi rela mandi lumpur untuk membekuk pelaku pencurian dengan pengancaman di Batubara, Sumatera Utara. Satu pelaku lain masih diburu. Rekaman CCTV ini jadi bukti bagi Rusli yang menjadi korban perampasan dan disertai pengancaman. Iya, terlihat dua pria mendekati mobil Rusli dan meminta uang. Namun karena ditolak, salah satu pelaku membuka pintu mobil dan mengambil tas serta ponsel milik korban. Uang senilai 10 juta rupiah dibawa kabur. Rusli yang melapor ke polisi langsung ditindaklanjuti. Salah satu pelaku yang merupakan residivis pencurian ditangkap saat melompat ke sungai berlumpur. Bahkan, polisi rela ikut mandi lumpur untuk membekuk pelaku. Bahwa Tato itu merupakan residivis kasus curas, yang mana dia sering melakukan curas, perampasan terhadap barang milik korban, yang terlebih dahulu melakukan pengancaman terhadap diri korban. Hingga kini polisi masih mengejar satu pelaku lain yang masih buron. Mereka terancam hukuman 5 tahun penjara. Armendo Sinaga, Kompas TV, Batubara, Sumatera Utara. Perkara lainnya, saudara, 3 pelaku curanmor dibekuk polisi yang dibantu warga. Mereka ditangkap saat terjebak kemacetan di Jalan Kali Anak, Surabaya, Jawa Timur. Pelaku curanmor ini tengah beraksi saat merusak kunci motor di wilayah Lakar Santri, Surabaya, Jawa Timur. Sementara mobil putih yang ada di sampingnya berisi 2 rekan pelaku yang juga komplotan curanmor. Saat mendapatkan motor curian, mereka pun kabur. Namun rekaman CCTV ini jadi bukti korban untuk melapor ke polisi yang langsung mengejar pelaku. Berdasarkan ciri-ciri yang ada, polisi dan warga mengepung mobil pelaku. Namun, para pelaku nekat menerobos untuk melarikan diri. Saat berada di kemacetan, upaya mereka akhirnya berhasil dihentikan. Mobil dirusak oleh massa yang kesal, sementara ketiga pelaku ditangkap polisi. Dari modusnya dia pakai R4, hunting, mencari sasaran sepeda motor R2 khususnya yang diparkir di jalan atau di depan rumah. Kemudian 3 orang ini mempunyai peran masing-masing. Ya, ada driver, ada yang eksekusi, ada yang membawa sampai dengan ke 480. Dari hasil pemeriksaan diketahui komplotan ini sudah beraksi di 15 TKP. Namun kini mereka harus mendekam di penjara dalam waktu yang lama. Nyoman Deni, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Saudara, seorang pria tega membakar rumah penampungan hewan lantaran sakit hati dipecat dari tempat tersebut. Rekaman CCTV jadi bukti menguatkan pelaku mendekam di balik jeruji besi. Pria ini tanpa ragu membakar klinik hewan dengan menggunakan korek api. Peristiwa yang terjadi di Parung, Bogor, Jawa Barat terekam kamera CCTV. Api pun berkobar di bagian gudang penyimpanan selimut hewan. Selain itu, ia juga merusak klinik hewan dengan melemparkan batu. Dan inilah wajah pria yang membakar rumah singgah hewan yang berusia 31 tahun. Ia sakit hati lantaran dipecat sebagai karyawan di tempat ini. Pelaku ini yaitu diduga mantan dari pegawai rumah hewan tersebut yang dibakar dengan motifnya yaitu sakit hati karena sudah dipecat.
Akibat perbuatan pelaku, 20 ekor kucing mengalami sesak napas. Hewan-hewan itu harus mendapatkan perawatan demi memulihkan kondisinya. Dan kini pelaku harus mendekam di penjara dan terancam hukuman selama 5 tahun. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke informasi lainnya, misteri kematian perempuan terikat di dalam kamar indekos di Madiun, Jawa Timur terungkap. Pelaku pembunuhan adalah kekasih gelap yang ingin menguasai harta korban. Pelarian Iqbal Rizkia berakhir. Ia ditangkap polisi pada Senin dini hari di Pekanbaru Riau. Kini, ia pun menjalani pemeriksaan di Polres Madiun untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya. Iya, Iqbal adalah pelaku pembunuhan perempuan atas nama Miftahul Barokah yang jenazahnya ditemukan terikat di dalam kamar indekos. Sebelumnya mereka berkenalan melalui media sosial hingga menjalin hubungan gelap. Saat bertemu, pelaku sempat melihat harta korban dan timbul niatan untuk menguasainya. Dan saat kedua kali bertemu, Iqbal akhirnya mencekik korban hingga mengembuskan napas terakhir. Ia kabur dengan membawa dompet, 2 ponsel, dan motor korban. Kemudian hari Selasa, pelaku datang lagi ke kos korban dan melihat isi dompet korban banyak uang 100.000 dalam jumlah lumayan banyak. Nah, akhirnya ada niatan dari pelaku untuk menguasai uang tersebut. Kemudian hari Senin ya baru dilaksanakan eksekusi ya oleh pelaku. Sebelumnya warga dikejutkan dengan temuan jenazah Miftahul di dalam kamar indekos pada 5 Juli lalu. Bau busuk yang menguar dari dalam kamar membuat warga nekat menerobos masuk untuk memeriksa keadaan. Dan kini misteri kematian Miftahul pun terungkap. Iqbal, sang pelaku pembunuhan, diancam hukuman 15 tahun penjara atas perbuatannya. Imam Iswanto, Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Kita ke kabar selanjutnya, 2 kelompok pesilat ricuh saling lempar batu di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Kericuhan dipicu oleh konvoi sepeda motor pesilat di kawasan Terminal Lama, Sragen. Kericuhan antara anggota perguruan silat terjadi di Jalan HOS Cokro Aminoto, Terminal Lama, Sragen, 9 Juli 2023. Kericuhan dipicu oleh konvoi sepeda motor pesilat di kawasan Terminal Lama, Sragen. Selain saling lempar batu, mereka juga menganiaya korban. Dari 3 orang yang menjadi korban, 1 orang mengalami luka berat. Polisi menetapkan 9 tersangka dalam kasus bentrokan ini. Dari 9 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 2 diantaranya masih di bawah umur. Perannya masing-masing apa, Dan? Ya, mereka ikut serta dalam melakukan penganiayaan secara bersama-sama. 3 korban itu luka-luka semua? Yang luka-luka semua, tapi yang 2 luka ringan. Ke-9 tersangka ini dijerat pasal pengeroyokan dengan ancaman 7 tahun penjara. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Perkara berikutnya akan hadir usai jeda. Seorang kepala desa di Demak, Jawa Tengah ditangkap setelah menggunakan dana desa untuk berpesta dan berjudi. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Lebih enteng. Le mineral. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Saya oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral.
Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh ini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Baru, WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Dengan strong active power, bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Wings Care. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Terima kasih Anda masih bersama kami di Gelar Perkara. Saudara, seorang preman mengancam warga menggunakan golok dan pistol di kawasan Banjarwangi, Garut, Jawa Barat. Dalam 2 jam, pelaku dapat ditangkap polisi. Aing mah caduna jelema dibohongan. Itu maksudnya, namun deka bohongan ka aing demikeun ka aing. Preman ini mengamuk di kampung Cekolean, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kami sengaja menyamarkan senjata tajam dan pistol yang dipakai pelaku untuk mengancam korban. Salah orang dia. Dek dipulang gede ka ditu nama lain urusan sia. Nah, awas aja butuh kertas ka aing bohong ka aing. Tidak hanya mengancam korban, residivis ini merampas tas berisi berkas dan uang tunai di tas korban. Saat kejadian, korban yang bekerja di sebuah perusahaan jasa keuangan tiba-tiba diberhentikan pelaku. Pak kata ada aing nu mana nu salah sok. Mohon punten, Pak. Nu mana nu cer ka harti sia teh sakola. Asa sia teh ka harti. Pijil teh aing bijil-bijilkeun. Lamun sia mung sia geus. Bapak. Sok bijilkeun. Hanya dalam 2 jam, pelaku ditangkap personel Polsek Banjarwangi bersama dengan Babinsa Koramil 1116 Cikajang. Dari data polisi, pelaku memang kerap membuat onar di kampungnya. Dia telah 4 kali dipenjara dalam kasus penganiayaan dan narkoba. Hah? Dede. Dari tangan pelaku, disita golok dan airsoft gun jenis revolver yang dipakai untuk mengancam korban serta tas yang disita pelaku. Kami kenakan 365 KUHP Yunito Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51. Jadi intinya kami merespon secara cepat apa yang dilaporkan oleh warga terhadap kami dalam tempo kurang dari 2 jam. Alhamdulillah pelaku beserta barang buktinya semuanya bisa kami amankan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal perampokan dan undang-undang darurat karena membawa senjata tanpa izin dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dan untuk 5 kalinya, Dede yang dilimpahkan ke Polres Garut kembali meringkuk di bui.
Ridwan Mustafa, Kompas TV Garut, Jawa Barat. Perkara selanjutnya, komplotan pemeras dengan modus mengaku anggota polisi dikepung warga. Kabur menggunakan mobil, komplotan pemeras sempat menabrak sejumlah kendaraan. Dalam video amatir terlihat pelaku dengan menggunakan mobil minibus berwarna putih ini dikejar sejumlah warga menggunakan sepeda motor. Teriakan maling oleh warga sempat mengundang perhatian untuk membantu mengejar komplotan pemeras. Melaju kencang di situasi jalan yang ramai, pelaku sempat menabrak sejumlah kendaraan. Karena semakin banyak warga yang terlibat, mobil ini pun dikepung hingga terpaksa berhenti di tengah jalan. Peristiwa ini terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Komplotan pemeras dengan modus mengaku sebagai anggota polisi melakukan pemerasan dengan sasaran pasangan sejenis. Para pelaku pura-pura menggerebek korban di sebuah hotel dan membawanya ke dalam mobil untuk dimintai uang tebusan 15 juta rupiah. Namun korban berhasil kabur usai melompat keluar dan meminta tolong kepada warga. Saat diserahkan ke polisi, nyatanya ketiga pelaku merupakan residivis dan pernah dipenjara terkait kasus narkoba. Mereka ini dimintai uang tebusan sebesar 15 juta karena kegiatan yang dia lakukan adalah melanggar hukum dan salah satu tersangka ini mengaku sebagai anggota polisi. Transaksi tidak berhasil sehingga korban ini loncat dari kendaraan sekaligus teriak kepada masyarakat di sekitarnya, maling, maling, maling. Dalam penangkapan ini, polisi juga turut menyita barang bukti senjata tajam dan sejumlah ponsel. Selain itu, mobil pelaku yang sempat dirusak oleh warga yang kesal juga turut diamankan. Kasus ini masih dalam penyidikan aparat kepolisian Polsek Lakar Santri. Nyoman Denny, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, seorang kepala desa di Demak, Jawa Tengah ditangkap setelah menggunakan dana pemerintah untuk kepentingan pribadi. Pelaku berkaraoke serta bermain judi dengan dana desa. Bukannya menjadi contoh, kepala desa yang satu ini malah menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Adalah Agus Triyono, kepala desa Kunci Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang dirazia saat berkaraoke bersama 4 perempuan di sebuah tempat hiburan malam. Agus pun digiring polisi untuk diperiksa. Dan kenyataan miris pun terungkap. Rupanya sang kepala desa nekat menggunakan dana desa untuk berfoya-foya. Selain untuk berkaraoke, dana desa juga ia gunakan untuk berjudi. Dan inilah jumlah kerugian negara akibat perbuatan Agus menurut polisi. Untuk kerugian tindak pidana tersebut sekitar 220 juta rupiah dan dilakukan selama 2 tahun. Yang pertama tahun 2021 itu sebesar 25 juta, kemudian tahun 2022 sebesar 195 juta. Jabatan hilang, Agus pun harus mendekam di penjara. Ia terancam berada di bui minimal selama 4 tahun dan denda maksimal senilai 1 miliar rupiah. Susmintarta, Kompas TV, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Saudara, Badan Keamanan Laut Indonesia atau Bakamla menangkap kapal supertanker yang diduga sedang melakukan pemindahan muatan di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kapal ilegal itu memuat bahan bakar hingga 3,2 barel minyak senilai 4,8 triliun rupiah. 2 kapal supertanker ini diduga sedang melakukan pemindahan muatan di zona ekonomi eksklusif Indonesia pada Jumat lalu. Badan Keamanan Laut Indonesia yang mencurigai adanya transaksi ilegal langsung bergerak dan berusaha menangkap kedua kapal itu. Namun kapal supertanker ini berupaya menghindar hingga masuk ke zona Malaysia. Kapal itu pun berhasil ditangkap dengan bantuan pihak Malaysia. Dan benar saja, petugas pun menemukan barang bukti berupa bahan bakar sebesar 3,2 juta barel minyak senilai 4,8 triliun rupiah.
bisa dilihat ya teman-teman wartawan, ini udah kita foto pakai drone kita. Ya. Nah ini salah satu bentuk pelanggaran yang kedua. Selain dia juga tidak patuh terhadap perintah yang dilaksanakan oleh aparat, yaitu untuk berhenti. Dia tetap jalan terus. Ya. Nah ini kapal ini bisa dilihat ya, dua super tanker di sini. Kemudian ini limbah yang dibuang oleh kapal itu. Petugas masih memeriksa mengapa kapal yang seharusnya berada di Laut Merah ini tiba-tiba masuk ke zona Indonesia. Kapal berbendera Iran dan Kamerun ini pun dibawa ke Batam untuk diperiksa. Bongga Wangga, Kompas TV, Jakarta. Saudara, kami akhiri gelar perkara hari ini. Sampai jumpa pada gelar perkara lainnya. Jangan lupa kami akan terus menggelar perkara setiap pekannya dengan lengkap dan mendalam hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vidi Batlolone pamit. Selamat malam, sampai jumpa.